Ya, selamat malam kawan. Ya, kita ambil gambar ya di malam hari ini. Kita masih proses ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 22 atau 23 ini. Oktober ya. 2022. Kita masih proses di menjelang akhir tahun ya. Jadi pergantian musimnya sudah berganti musim tanam ya, menjelang musim tanam. Dan harapan kami para petani porang di seluruh Indonesia tidak patah semangat walaupun tahun ini harganya sedikit turun ya, bukan sedikit lagi ya, memang harganya turun, tetapi ini menentukan kedepannya kawan, siapa yang bersungguh-sungguh di tahun depan akan panen ya. Kita mulai start untuk mulai penanaman di tahun ini, masih ada kesempatan 1 bulan untuk penanaman, dan hujannya memang bisa dikatakan baru turun hujan ya, tetapi sudah mulai deras. Dan ini waktunya kebanyakan sih di daerah kami juga belum tanam mereka. Diperkirakan masih sekitar 1 bulan lebih dikit lah ya. Masih cukup, masih untuk menanam masih banyak waktu. Gunakan kesempatan untuk tahun ini untuk menanam. Yang belum dipanen, belum dibongkar ya, persiapan di tahun 2023, jadi mulai akhir Maret ya, itu sudah mulai beroperasi. Dan mudah-mudahan umbinya para petani hasilnya nanti besar-besar sehingga bisa menekan ya HPP yang kawan-kawan sudah keluarkan ya untuk pembiayaan untuk proses penanaman tadi. Kita hanya berharap untuk tahun depan ya, harga insya Allah bagus, dan kami sudah siapkan untuk mesin tambahan kami sehingga bisa menampung baik mitra maupun non mitra ya. Nanti tinggal kontak nomor yang tertera di layar video. Kita menerima ya, baik mitra maupun non mitra ya. Non mitra pun kita terima, siap ya. Dan saya rasa para petani porang sudah ahli ya di bidang penanaman porang, kemudian kombinasi untuk pupuk, kemudian cara perawatan ya. Tentunya sudah banyak yang sudah paham. Ya, hanya sekedar info, kami memiliki petani ya yang masuk di divisi bibit. Kami sudah ada, nanti tinggal geser, silakan. Kita tidak mengambil keuntungan, tinggal geser saja, konfirmasi ke kami. Kalau misalkan kekurangan bibit atau bagi yang mau tanam di tahun ini ya, tinggal geser saja ya. Dan kami berharap ya,
untuk hasil panennya kami yang membeli, seperti itu. Kalau ragu-ragu nanti bisa bikin MOU ya. Sehingga fungsinya apa sih Pak kalau MOU segala ya? Kami petani tahunya tanam ya. Jadi dengan adanya Memorandum of Understanding atau MOU tadi, fungsinya memberikan kepastian pasar ya, memberikan kepastian ketika Anda panen itu bisa terbeli ya. Kami bertanggung jawab, kami bukan hanya menjual bibit tetapi kami juga menerima hasil panen ya. Artinya, tapi kalau sudah jelas bibitnya dari mana, hasil panennya tentunya kami bertanggung jawab, seperti itu, tanggung jawab atas pembelian hasil panen tadi. Dan kami sangat membutuhkan ya kerjasamanya di para petani, baik mitra maupun non mitra, untuk pengadaan barang ya, pengadaan porang di tahun 2023 nanti. Tentunya harga kita ngikutin harga pasaran ya, bukan di bawah pasaran tetapi ngikutin harga pasarannya. Apakah ada pasarnya Pak Paidi kalau ngikutin harga pasar ya? Artinya ngikutin harga pasar di sini adalah karena pabrik di Indonesia itu banyak sekali, maka harga itu sama ya, sama diseragamkan ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, harga semua tentunya pasti sama. Karena dari pabrik itu HPP sudah pasti sudah diperhitungkan ya. Jadi tidak ada yang offset kayak sepak bola offset ya. Tidak ada yang di bawah standar ya. Tentunya harga tadi sudah dalam perhitungan. Kemudian juga kenapa setiap pabrik itu rata-rata harganya selisihnya tidak banyak ya, hanya 100 rupiah seperti itu ya, karena dari HPP atau perhitungan tadi sudah ketemu ya. Jadi insya Allah untuk tahun depan kita butuh barang yang banyak ya. Kita bangun bersama, kita tanpa patah semangat, tanpa putus asa, kita kembangkan porang ya. Bagaimanapun porang akan jadi tanaman unggulan ya, tanaman andalan ya bagi para petani. Jangan terkecoh untuk tahun ini, jangan menyerah untuk tahun ini. Walaupun tahun ini harganya agak murah, tetapi kita optimis untuk tahun ke depan harga semakin bagus. Kenapa? Beberapa video saya sudah sering saya ulas ya, bahwa ini merupakan ketahanan pangan ya. Bagian dari ketahanan pangan selain ada ketela, ada gandum, ada jagung, ada sorghum, dan pemerintah juga sedang menggalakkan makanan-makanan sebagai tanaman unggulan ya. Karena negara-negara di daerah Eropa kawan, kalau kita membaca berita ya, tentunya yang muncul di beranda YouTube Anda pasti ada perang, kemudian kelangkaan pangan ya, kelangkaan energi, kelangkaan bahan bakar dan sebagainya. Itu menimbulkan inflasi ya, menimbulkan resesi ya, dan itu dampaknya ke inflasi juga ya. Harga-harga naik, dan tentunya harga makanan juga ngikut naik ya. Naik kalau ada, kalau tidak ada berarti kan itu langka ya. Apa yang terjadi kalau langka makanan ya? Kelangkaan makanan bukan harganya yang mahal, tetapi memang tidak ada makanan ya yang di luar negeri sana. Karena itu tadi, kalau sebuah pabrik harus produksi, tidak ada gas, tidak ada listrik, tidak ada bahan bakar, maka pabrik itu akan tutup ya.
mau tidak mau pasti ngambil impor ya, impor dari negara mana penghasil makanan tersebut ya, untuk memenuhi kebutuhan makanan tersebut. Dan perlu diketahui ya bahwa negara-negara di luar negeri sana itu, kalau kita sudah berbicara negara ya, itu populasinya juga luar biasa, sangat besar, dan itu ketergantungan akan kelangsungan untuk makanan tersebut. Orang memang untuk tergolong mahal untuk makanan kelas menengah ke atas, tetapi dengan dikombinasi ya, dikombinasi bukan hanya dengan porang, tetapi memang di situ ada campurannya untuk rumput laut ya, karagenan ya, dan itu dibuat berbagai varian sehingga porang tidak hanya dibuat satu produk makanan ya, tidak hanya dibuat beras, tidak hanya dibuat mie ya, tidak hanya dibuat agar-agar ya, tetapi banyak produk yang dihasilkan di porang ini. Karena porang sifat dasarnya adalah mampu menyerap 100 kali beratnya dia. Artinya apa? Sebagai pengembang ya, porang itu sebagai pengembang ya, sebagai pengembang. Jadi kalau kita mikir porang harganya mahal, kenapa kok dibuat? Apakah nanti masyarakat bisa beli ya? Ya perlu diketahui untuk dibuat sebuah adonan ya, adonan sebuah makanan itu tidak murni dari tepung porang, tetapi hanya berapa persennya saja, karena porang sifatnya adalah mengembang ya. Ini yang sebagai bahan aktifnya ya, untuk pembuatan makanan ya. Dan yang paling pasti rendah karbohidrat ya, dan untuk glukosanya atau gulanya tadi tidak ada sama sekali ya. Mungkin pada malam hari ini ya, kita sambung di video selanjutnya. Tetap semangat kawan. Salam dasar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.